Nanti ketika wafat dan meninggal dunia, Bapak dan Ibu, Quran itu akan datang dan membela kita, memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Takmir Masjid Mushola Al Mubarak yang kami hormati, Bapak dan Ibu sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat di 21 yang kami hormati, Bapak dan Ibu sekalian, keluarga jamaah pengajian rutin Mushola Al Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan kewajibannya, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ya tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Bapak dan Ibu, keluarga jamaah yang saya hormati, di sini silaturahim saya yang pertama Pak ya. Tadi siang di WA sama Al Ustadz Mustoto. Malu-malu Pak, karena saya kan santrinya dulu di Mahat Ali sebenarnya. Seperti itu. Karena amanah ya, bismillah ya, dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita di sini dalam rangka saling nasihati dalam kebaikan ya dan kesabaran. Bapak dan Ibu, keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema ngajinya ringan-ringan aja Pak ya. Perkara-perkara yang membersihkan hati ya, melembutkan hati. Nah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin lama waktu semakin berlalu kita lewati, ya betul Pak. Rambut pun semakin memutih Pak ya, semakin banyak yang putih. Manusia semakin lama bukannya semakin muda tapi semakin tua, ya nggak Pak? Kalau dulu kita bisa lari-lari, yang sekarang usianya di atas 50 mungkin itu sudah jadi kenangan saja, kan begitu. Sekarang yang dulu mungkin tegap jalannya sekarang sudah mulai goyang-goyang ya. Parfum yang dulu dipakai wangi sekarang sudah agak berbeda dikit lah, seperti itu. Balsem kan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian Bapak dan Ibu ya, siapa yang terbaik ya di antara kita? Nah itu dijelaskan dalam sebuah hadis, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi manusia yang terbaik itu adalah man tala umruhu, yaitu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi
semakin panjang usia kita, semakin tua umur kita, hendaknya semakin baik amalnya, amal solehnya. Jadi bukan tua-tua keladi, Pak. Kalau tua-tua keladi itu kan semakin tua semakin jadi. Nah itu. Kalau kita tidak seperti itu, semakin tua semakin solih. Nah itu. Kalau dulu masih muda, ya dulu itu kita agak males-malesan menghadiri sholat berjamaah. Nah itu. Mungkin dulu kita sering terlambat. Nah, sekarang yang akan datang kita berusaha untuk semakin lebih baik lagi. Nah itu. Semakin terdepan di soft sholat kita. Nah itu. Kenapa, Bu? Ya. Kita akan menjadi orang yang rugi jika hari ini lebih buruk daripada hari yang lalu, kemarin. Kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kemudian hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah itu. Maka di sini Pak Bu, ya. Manusia itu tidak akan sukses ya dalam hidup, dalam beragama, dalam apapun jika tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah ini Pak. Jadi dari hari ke hari kita itu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah itu. Sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok juga ya usahakan harus lebih baik daripada hari ini. Nah, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berubah itu juga tidak gampang. Nah itu. Untuk menjadi semakin baik dari hari ke hari itu tidak gampang. Karena orang itu tidak akan berubah manakala pola pikirnya itu tidak berubah. Nah itu. Jadi kalau pola pikir kita itu masih tetap seperti ini saja, literasinya, bacaannya, ya, semangat taklimnya itu tidak naik, masih seperti ini saja, ya stagnan Pak. Manusia itu stagnan. Tapi kalau kita itu literasinya bertambah, nah itu semangat ngajinya itu semakin lama semakin menggelora, kan begitu. Mudah-mudahan ada perubahan. Tetapi demikian Pak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa akal manusia, pikiran kita itu sesungguhnya ada yang mengendalikan. Diibaratkan mobil Pak, mobil itu akan menuju kepada satu tujuan, itu ada supirnya. Gimana? Kalau kita naik bis itu ada supirnya nggak Pak? Ada supirnya. Kalau nggak ada supirnya, jalan sendiri, gelandang Pak, nggak tahu arah, kan begitu. Kecelakaan. Nah itu. Nah, apa yang mengontrol daripada pikiran kita? Apa yang menjadi supir daripada diri kita? Supirnya itu adalah hati, Bapak dan Ibu sekalian. Sehebat apapun pemikiran manusia, kalau hatinya ini nggak bersih, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jauh daripada hidayah. Makanya Pak, ada orang pinter tapi susah ngamalkan ilmu, kan begitu. Ilmunya itu luar biasa Pak. Nah, itu tulisannya banyak. Tetapi kenapa sholatnya susah berjamaah, kan begitu. Ibadah sunnahnya juga susah, kan begitu. Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggerakkan itu menjadi amal yang nyata, perlu adanya suatu, ya supir tadi mengarahkan kepada arah yang benar. Dan supirnya diri kita itu sesungguhnya adalah hati kita. Hal ini selaras sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ya, ida salaha al jasad kullu, wa ida fasada jasad kullu, ala wahiya qalbun. Nabi mengatakan, tahuilah pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh badan tersebut. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka
buruklah badan tersebut. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Pemimpin yang akan mengarahkan kemana kita itu ya akan berjalan. Kalau hati ini hati yang selamat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan mengarahkan orangnya itu kepada tujuan hidup manusia yang sesungguhnya, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, maka Bapak dan Ibu, mari kita evaluasi, kita koreksi kembali ya, bahwasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, beliau menuliskan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ya, bahwa hati manusia itu ada 3 Pak. Ada 3 jenis. Nah itu. Nanti kondisi kita itu masuk kategori yang mana? Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Nah itu. Yang kedua ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Apa bedanya Bapak dan Ibu? Kalau qalbun salim Pak, hati yang selamat, hati yang dia itu senantiasa mengarahkan orangnya itu senantiasa pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mentauhidkan Allah. Nah itu. Jadi jauh daripada kesyirikan. Nah itu. Jauh daripada maksiat. Hati tersebut ya selamat daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecenderungan orang yang memiliki hati yang selamat ini Pak, itu senantiasa bersemangat dalam melaksanakan amal soleh. Nah itu. Kenapa Pak? Karena dia tahu tugas ya, dia tahu ya kenapa dia itu diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah wahai manusia yang mempunyai hati yang selamat. Hati yang kedua adalah qalbun marid, hatinya sakit Pak. Sakit, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Ya, mengikuti di mana dia berada. Kalau dia kumpul dengan orang-orang yang baik, maka dia kecenderungannya menjadi baik. Kalau dia itu kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia pun akan mengikuti di mana dia berada, labil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh menyesal manakala ketika dia itu sedang melaksanakan atau sedang melakukan perbuatan maksiat, ternyata itu adalah akhir hayat orang tersebut. Nah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adapun hati yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu disebabkan karena apa Bapak dan Ibu? Karena banyaknya maksiat yang dia lakukan. Pak Bu, maksiat itu Bu ya, kalau diibaratkan kertas yang kosong itu kertas putih, sekali berbuat maksiat 1 noda hitam, 1 titik ya, melakukan lagi nambah titik lagi, melakukan lagi nambah titik lagi. Semakin sering dia melakukan, semakin banyak bintik hitamnya, sehingga kertas yang putih itu tidak menjadi putih lagi, menjadi hitam. Nah, hati yang seperti ini buat dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mengarahkan orangnya kepada maksiat, berbuat syirik dan lain sebagainya, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah tidak akan masuk kepada hati tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Pak, jika manusia ya tidak kemudian memahami di mana letak kondisi orangnya, bisa jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seumur hidupnya orang tersebut itu ya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Nah itu, hawa nafsunya saja. Maka Bu, Pak, dijelaskan di dalam sebuah hadis Pak, orang yang cerdas itu Pak, tidak hanya cerdas dia itu dalam memikirkan masalah-masalah dunia saja, tapi Nabi mengatakan al-qayyis man dana nafsahu wal amila ma ba'dal maut.
Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Ya, dan dia itu senantiasa beramal untuk setelah dia itu meninggal. Itulah orang yang cerdas. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, sudah bisa dipastikan kita yang akan dikendalikan oleh diri kita. Saya dipahami Pak ya? Kalau kita nggak bisa mengendalikan kita, nafsu ini, maka kita itu akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Kehidupannya Pak, ya, hanya mengikuti nafsu, maka arahnya tidak jelas seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, keluarga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pentingnya kita itu senantiasa menjaga hati ini agar hati ini tetap istiqomah, lurus ya. Agar apa Pak? Tujuan kita hidup ini tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Pak, Bu, untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar apa Pak? Agar kita dapat ridhonya Allah, kemudian kita itu mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Nah, kalau hati ini Pak lurus, bisa memimpin orangnya, nah itu mengarahkan kepada arah yang jelas itu Pak. Mudah-mudahan Pak, ya, ada subhat, ya, ada syahwat. Kan musuhnya hati itu subhat dan syahwat seperti itu. Kita akan singkirkan seperti itu. Ketika ada godaan, kita menyingkir daripada godaan tersebut. Karena apa? Kita sudah mempunyai arah tujuan yang jelas daripada hidup ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal ya, kiat-kiat agar hati kita ini tetap selamat. Nah itu sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Bagaimana Pak untuk menjaga hati ini agar tetap selamat, agar tetap baik, kan seperti itu. Yang pertama Bapak dan Ibu, yang pertama kita itu harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Pak, ini perkara fundamen, dasar. Kalau rumah itu apa? Pondasinya tauhid, kan begitu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya kita itu harus memahami tauhid itu sendiri. Nah itu. Kan ada sebuah ungkapan Pak ya, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Nah itu. Kalau sudah ta'aruf nanti sayang, kan begitu. Kalau sudah kenal sayang nanti baru cinta, kan begitu. Bagaimana kita itu bisa terus kemudian ada rasa cinta yang mendalam kalau kita tidak memahami ya tentang tauhid itu sendiri. Nah itu. Ya. Padahal Pak, yang namanya orang itu Pak, kalau sudah cinta dengan sesuatu, dia itu pasti akan berusaha ya mendapatkan yang dicintai. Nah, begitu. Saya cinta kepada istri dan anak saya, kan begitu. Pasti saya itu akan melakukan sesuatu agar anak dan istri saya itu bahagia. Artinya apa Pak? Ada pengorbanan di sini. Nah itu. Kita dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Buktinya apa? Kan begitu. Buktinya senantiasa kita beribadah kepada Allah. Nah, kita akan melawan kantuk, kan begitu. Kita akan melawan dingin. Kita akan melawan lapar ketika kita itu melaksanakan ibadah puasa. Ada pengorbanan di sini agar apa Pak? Agar yang dicintai oleh kita itu ya, itu mengetahui bahkan membalas cintanya kepada kita. Nah itu. Maka Bapak dan Ibu, cara yang pertama agar hati kita tetap selamat itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ya tentu kita itu harus memahami makna daripada tauhid itu sendiri. Nah itu. Bagaimana caranya? Ya kita kaji. Pak, kalau di zaman Nabi itu belum ada pembagian masalah tauhid. Jadi tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu istihad ulama kontemporer seperti itu. Itu memudahkan kita agar kita itu cepat memahami tentang tauhid itu sendiri. Nah, lalu apa itu tauhid rububiyah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Tauhid rububiyah itu adalah tauhid ketuhanan, meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Rabb yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semuanya, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqa kulla syai'. Seperti itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang ada di alam semesta ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, binatang yang melata sekalipun itu Allah yang menjamin rizkinya. Jadi yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Yakin, Pak. Nah itu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keyakinan ini Pak secara fitrah itu pasti diyakini oleh manusia. Jadi semua makhluk hidup itu pasti meyakini tentang Allah sebagai Rabbul Alamin. Nah itu. Kalaupun ada orang yang tidak meyakini Pak, itu menyalahi fitrah. Orang-orang ateis yang tidak meyakini Tuhan itu menyalahi fitrah. Nah itu begitu. Karena sebenarnya dia itu menentang apa? Menentang pikiran dia sendiri, Pak. Seperti itu. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah itu. Apa ini? Tembok. Tembok ini apakah ada langsung? Tentu tidak. Itu ada bata, kan begitu. Ada semen, ada pasir. Terus bata, semen, pasir, apakah itu bisa menyatu? Tentu tidak. Kalau tidak ada air. Air itu apa aja kandungan di dalamnya itu juga sangat luar biasa, Pak. Dan itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada yang menciptakan, dan Allah lah sebaik-baik pencipta. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Yakin bahwa Allah yang menciptakan. Maka Pak, kalau mau meminta itu kepada Allah, beribadah itu ya kepada Allah, kan begitu. Jadi ini benar-benar harus menghujam kuat pada diri kita seumur hidup kita, seperti itu. Adapun tauhid yang kedua Pak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah, tauhid ibadah tauhid ketuhanan, tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang kita ibadahi. Nah ini Pak. Pak, kalau tauhid yang pertama Pak, semua manusia, semua makhluk itu meyakini Pak. Tapi yang kedua ini Pak, ya, belum tentu lolos. Nah begitu. Ada orang yang hanya yakin pada satu tauhid saja, tetapi di tauhid uluhiyahnya mereka itu tidak begitu komitmen. Ini salah Pak. Jadi dua hal ini harus melekat. Setelah kita itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita menjadikan Allah sebagai Rabb yang kita ibadahi. Nah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak dan Ibu keluarga jamaah yang dirahmati Allah, adapun tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita meyakini sesungguhnya Allah itu mempunyai nama dan sifat, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Agar hati kita istiqomah, ya, itu kita itu harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, buahnya itu adalah tumbuhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi ketika ada godaan syahwat maksiat seperti itu, kemudian dia ingat Allah itu maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah maha mengawasi. Allah tidak akan pernah absen, seperti itu. Jadi meskipun dia sendiri, meskipun di tempat sepi, gelap, tidak ada yang mengawasi, tetap Allah maha
Maha mengawasi, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, agar hati kita itu selamat, senantiasa kita itu beristighfar, Pak. Ya, istighfar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi istighfar, Pak, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam keseharian beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, dalam sehari istighfar itu lebih daripada 100 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu wa astaghfirul. Sesungguhnya saya itu bertobat dan istighfar, ya, dalam sehari itu mi'ata marrah, lebih daripada 100 kali seperti itu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, wahai manusia, bertobatlah dan istighfarlah kepadamu. Sesungguhnya saya ini bertobat dan beristighfar setiap hari itu 100 kali, seperti itu. Itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ketahui Nabi kita itu adalah manusia yang tidak berdosa, maksum, bebas daripada dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kepada kita agar apa? Agar memperbanyak istighfar. Karena apa? Istighfar itu akan membersihkan, ya, menghapuskan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Saya mau tanya, Pak, yang sehari ini bebas daripada dosa itu kira-kira ada enggak? Ada enggak? Dosa mata, lisan, enten boten. Terus kalau kita itu merasa kita itu tidak luput daripada dosa, kalau kita enggak istighfar, itu kira-kira bagaimana, Pak? Nah itu, Pak, potensi berbuat dosa sekarang itu lebih besar daripada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah aja bisa saja kita itu melihat maksiat, gimana? Kalau melihat maksiat, yang pertama diucapkan itu apa, Pak? Astagfirullah. Lalu kita itu menundukkan pandangan. Ustaz, apa? Nggak dilihat barang apa gitu, barang bagus, Ustaz, ya, seperti itu. Dilihat dosa kan seperti itu. Ya, nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu, Pak. Nah itu, perbanyaknyalah istighfar. Karena istighfar itu membersihkan hati kita, Pak. Membersihkan hati kita. Jangan-jangan, Pak, kita itu selalu dapat ujian. Nah itu, kita itu selalu berada dalam kesusahan. Kenapa, Pak? Karena banyaknya dosa kita dan jarangnya kita itu istighfar. Nah itu, karena ada cerita, Pak. Ada sebuah riwayat, Pak. Hasan Al-Basri itu pernah didatangi oleh beberapa orang. Nah itu, terus orang yang mendatanginya itu ada yang mengeluh kepada Hasan Al-Basri. Apa keluhannya, Pak? Ada yang mengeluh nggak panen, ya, karena tanahnya tandus, pertaniannya itu gagal. Ada yang ngeluh bisnisnya tidak lancar. Ada juga yang mengeluh karena tidak mempunyai keturunan. Pak, setelah Hasan Al-Basri, ya, mendengar keluhan orang tersebut, apa nasihat Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri membaca surat Nuh, ya. Hasan Al-Basri membaca surat Nuh yang berbunyi, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah itu, loh, orang mengeluh malah dibacain ayat, dan ayatnya tentang istighfar. Seperti itu. Ya, jadi faqultus taghfiru rabbakum, seperti itu. Istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya kalau kamu itu sudah beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan mengkaruniakan kepadamu anak-anak, harta, ya, akan mengaruniai kebun dan juga sungai-sungai. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mengeluh kepada Hasan Al-Basri, Pak, bukan terus diberi kiat-kiat biar kamu sukses begini tidak.
justru malah diperintahkan untuk istighfar. Nah itu. Sekarang kita evaluasi Pak, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kondisi yang kita rasakan ya, baik di keluarga, baik di usaha, begitu, baik di pekerjaan ya, kok banyak masalah terus. Nah itu bisa jadi itu terjadi karena apa? Karena jarangnya kita mengucapkan kalimat istighfar. Nah itu sudah dosanya banyak, numpuk seperti itu, jarang istighfar, wajar ketika keberkahan itu menyingkir darinya, kan begitu. Bapak dan Ibu keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar hati kita tetap selamat ma'rifatullah. Yang kedua, senantiasa beristighfar. Dan yang ketiga Pak, senantiasa berzikir. Pak, Bu, zikir itu menenangkan hati. Seperti itu, menenangkan jiwa kita. Orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti halnya orang hidup dan mati. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, matalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah matalul hayy wal mayyit. Jadi perumpamaan orang yang selalu berzikir dan tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Nah ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir Pak, itu memberikan nutrisi pada hati kita. Nah itu, menenangkan hati kita. Pak, kalau orang itu hatinya tenang, nah itu, maka kita itu insya Allah bisa berpikir jernih Pak. Bahkan Pak, itu bisa memberikan energi yang positif pada diri kita. Jadi manusia Pak, kalau ada ujian terus ngeluh gitu, kira-kira masalahnya selesai nggak Pak? Ada ujian ngeluh, tidak selesai. Yang ada apa Pak? Yang ada masalahnya semakin besar, bertambah. Ya kalau ngeluhnya ada solusi kan seperti itu. Tapi kalau zikir Pak, itu tidak hanya memberikan nutrisi kepada hati kita, dan bahkan itu bisa memberikan kekuatan energi pada fisik kita. Dan ini ada riwayatnya Pak, ada hadisnya. Pernah suatu ketika Pak, ya, Fatimah itu meminta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak, Fatimah dan Ali ini ya, ini kan suami istri, ya, memohon kepada Nabi agar diberi pembantu. Kenapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Karena Fatimah ini mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, ngangkat air dan selain sebagainya itu sendiri. Karena dia merasa capek, akhirnya minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maukah kamu aku beritahu sesuatu hal yang lebih baik daripada khodim pembantu, kan begitu. Lalu Nabi mengatakan, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, 33, 34 itu sebelum tidur, itu lebih baik daripada khodim pembantu. Nah, lebih baiknya di situ maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, lebih baiknya di situ maksudnya adalah Bapak dan Ibu dengan berzikir Pak, dengan berzikir ya. Zikir itu Pak, itu bahkan bisa memberikan apa? Suplemen ya pada hati dan pada fisik kita. Seperti itu disampaikan oleh para ulama. Hal ini seperti halnya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menceritakan kebiasaan daripada Ibnu Taimiyah. Pak, Ibnu Taimiyah itu pada pagi hari-harinya itu Pak, setiap pagi itu beliau itu setelah habis salat subuh, dia itu berzikir. Ya, dia itu setelah berzikir ketika suruk matahari itu melakukan sholat suruk seperti itu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jika aku tidak melakukan seperti ini, ya, saya itu tidak mempunyai kekuatan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak, benar Pak. Yaitu zikir itu tidak hanya sekedar memberikan nutrisi pada diri, tetapi juga pada fisik kita Pak. Seperti itu. Pak, kalau orang habis sholat subuh tidak zikir terus tidur, kira-kira aktivitas setelahnya itu semangat apa tidak? Saya tanya Bu, kalau bapaknya habis subuh tidur, kira-kira kondisinya seperti apa Bu pekerjaannya? Mumet, semrawut, sama yang dirahmati Allah SWT. Habis subuh terus tidur. Nah itu berbeda dengan orang habis subuh tetap
berzikir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setelah sholat subuh kemudian itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat berbeda dengan orang yang ya setelah sholat subuh dia itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu buat dan ibu keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita hiasi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah apapun, Pak, jangan jauh-jauh dari zikir. Jauhi sifat mengeluh, kan begitu. Karena orang itu, Pak, ketika dia itu gampang mengeluh ke sana dan ke sini, Pak, masalah sedikit itu menjadi besar, seperti itu. Malah justru kelihatan besar, nggak selesai masalahnya, seperti itu. Tetapi dengan berzikir, namanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, hati menjadi tenang, ya. Pikiran itu juga menjadi semakin lebih encer, seperti itu. Begitu juga dengan fisik kita. Bapak dan Ibu keluarga jamaah, berapa menit lagi tadi? Berapa menit lagi bisa? 3 menit. Yang terakhir adalah tilawah Al-Quran. Ini, Pak. Jadi 4, Pak. Ma'rifatullah, istighfar, zikir, dan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Pak, Bu, Quran ini adalah obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Jadi Quran ini adalah obat. Obat lahir dan batin. Seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan obat pada batin kita saja, Pak, tapi juga pada fisik kita. Itulah Al-Quran. Nah itu, Pak, jika kita merasa kita sudah mulai malas beribadah, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah, cepat-cepat kita ambil Al-Quran, kita baca. Kita jaga amalan tersebut, Pak. Al-Quran, Pak, ketika dibaca oleh manusia dan istiqomah, Pak, itu tidak hanya menguntungkan di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Nanti Al-Quran itu, Pak, ya, pada hari kiamat nanti itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Di dunia kita mendapatkan keuntungan, apa itu, Pak? Ketenangan, karena Quran itu adalah obat. Nanti ketika wafat dan meninggal dunia, Bapak dan Ibu, Quran itu akan datang dan membela kita, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Oleh karena itu keluarga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita kembali pada Al-Quran, kita berusaha untuk istiqomah ya dalam membaca Al-Quran ya. Tidak harus sekali membaca buahnya, Pak, tapi terus menerus, Pak, seperti itu. Sedikit-sedikit tapi terus seperti itu. Insya Allah, Pak, dengan keistiqomahan yang kita lakukan ini, Pak, ya, inilah yang akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu keluarga jamaah ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, beberapa hal yang bisa melembutkan hati kita, meluruskan hati kita ya, menjadikan hati kita selamat ya, dan mudah-mudahan, Pak, nanti ya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Bapak dan Ibu, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية